Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-11. Selamat mendengarkan. Coba kalau tiada demikian, tentu negeri takkan kosong, bahkan bertambah ramai dan baik, karena yang pergi berbalik kembali dengan membawa hasil perantauannya, tidak pun uang dan harta, tetapi penglihatan dan perasaan baru yang memberi manfaat kepada bangsa dan negerinya. Apa yang telah menimpa dirimu sekarang ini tak lain daripada akibat keadaan buruk yang masih merajalela seluruh padang ini juga. Hamba harap ayah terangkan juga asal mulanya, selak Mr. Yamin untuk menahan curahan kepada hati ayahnya ini. Sesungguhnya di situ barulah ingat Sultan Alam Shah bahwa ia belum lagi mengabulkan permintaan anaknya tentang asal-usulnya karena terbawa oleh kepanasan hatinya kepada saudara perempuannya. Lalu ia mengucap, "Astagfirullahalazim. Aku harap engkau jangan menyesal karena rahasia penting yang mengenai dirimu ini tidak kubuka lebih dahulu kepadamu sehingga engkau sekarang tersemu mendengarnya. Sebabnya, pertama, karena aku ingin hendak mengakui engkau sebagai anakku sejati. Padamu pun hendaknya jangan ada sesuatu celaan yang dapat membimbangkan hatimu dalam pengakuanmu kepadaku dan kepada ibumu sebagai ayah dan ibu kandung. Pendeknya, supaya dapat engkau mengaku keluarga kepada sekalian keluargaku dengan sepenuh-penuhnya. Kedua, karena aku sama sekali tidak percaya engkau anak Malim Batuah sebagai dakwaan atas dirimu. Tak mungkin terlalu besar jaraknya. Lain daripada itu, antara engkau dengan Malim Batuah tak ada suatu pun yang serupa atau yang sama, baik bentuk badan, baik tingkah laku atau sifat dan tabiat. Perbedaannya sebagai bumi dengan langit dan malam dengan siang. Bagaimana aku dapat mengira-ngirakan engkau berasal daripadanya? Mungkinkah dari telaga yang keruh akan mengalir air yang jernih? Ketiga, andai kata benar engkau anak kandung Malim Batuah, apalah salahnya jika engkau dapat mencapai pangkat yang setinggi ini? Bahkan lebih baik kalau engkau dapat meningkat setinggi itu. Karena itulah suatu tanda bahwa bangsa kita suatu bangsa yang pandai, karena bukan bangsawan dan cendekiawan saja, tetapi orang kebanyakan dapat melompat ke derajat yang tinggi. Orang yang sebagai engkau yatim, biarpun berasal rendah sekalipun, pada pemandanganku lebih berguna dari orang berasal tinggi, tetapi bebal dan dungu. Mulanya aku mengambil engkau anak. Begini riwayatnya. Lama aku telah kawin dengan ibumu ini, tetapi kami tiada beranak. Biarpun berapa kami menginginkan anak, tetapi tiada juga dikaruniai Tuhan. Beristri lagi aku tak mau, walau beristri banyak mulia di padang ini, dipandang laku. Karena itu laki-laki yang seperti aku ini, yang hanya dapat beristri seorang saja, dihinakan karena tak laku, mungkin karena sesuatu cacat. Di sini Siti Mariam menoleh kepada suaminya dengan pandangan terima kasih karena ia tiada dipermadukan. Pada suatu hari aku berjalan-jalan dengan ibumu ke Indarung, hendak melihat-lihat orang yang akan menjual kebunnya. Tiba-tiba kami lihat di sana seorang kanak-kanak laki-laki yang berumur kira-kira 3 tahun sedang bermain-main dengan beberapa anak-anak yang lain. Kanak-kanak ini berlainan benar rupanya dan tingkah lakunya dari kanak-kanak yang lain-lain yang biasa kelihatan di kampung,
walaupun pakaiannya sama buruknya dengan pakaian teman-temannya. Tetapi tampang mukanya, gayanya, nyata kelihatan lain sendiri. Hati kami segera tertarik kepada anak ini, istimewa pula karena melihat pembelaannya atas seorang kawannya yang perempuan yang sebaya dengan dia. Tatkala anak perempuan ini diganggu oleh seorang anak laki-laki yang lain yang merebut boneka kayunya, sehingga anak perempuan ini menangis. Dengan segera anak ini merebut kembali boneka itu dari perampasnya dan mengembalikan boneka itu kepada yang empunya, sehingga ia berhenti menangis. Oleh karena si perampas ini hendak merampas kembali boneka itu, terjadilah perkelahian antara anak itu dengan si perampas yang jauh lebih besar daripadanya, tetapi tidak ditakutinya. Di sini nyata pula kepadaku perbedaan tabiat anak ini dari anak-anak yang biasa. Dengan segera hatiku jatuh mesra kepada anak itu, lalu kupisahkan ia dari lawannya dan kutanyakan kepada orang di sana, anak siapa anak ini? Jawab mereka, anak seorang tukang pedati yang bernama Malim Batuah, yang rumahnya dekat di sana. Lalu kubawa anak ini ke rumah Malim Batuah itu, yang kebenaran ada di rumahnya, yaitu suatu pondok tua yang buruk. Ia sedang makan dengan istrinya Mak Inang di atas sebuah balai-balai bambu. Aku tanyakan kepadanya, benarkah anak yang kubawa kepadanya itu sesungguhnya anaknya? Jawabnya, benar anaknya, namanya Yatim. Lalu kuceritakan kepadanya apa sebabnya kubawa kembali Yatim kepadanya. Memang ia tak dapat melihat sesuatu kelaliman. Niscaya dibelanya anjing dan kucing pun tak boleh dipukul, biarpun mencuri makanan sekalipun. Jika ia mempunyai makanan, biarpun sedikit, dibagi-bagikannya kepada kawan-kawannya. Lebih-lebih yang kecil, ia tak pernah mengambil apa-apa jika tak diberikan kepadanya. Ia tak suka meminta-minta, tak suka menangis, walau jatuh sekalipun. Tetapi ia suka bertanya-tanya apa yang tiada diketahuinya. Demikianlah sifat-sifat baik yang telah ada pada anaknya ini, kata Malim Batuah. Di sini telah mulai kurang percaya kami bahwa anak itu yang mempunyai sifat-sifat yang baik-baik ini anak seorang tukang pedati. Oleh sebab itu kutanyakan kepadanya, adakah ia atau istrinya mempunyai sifat-sifat yang demikian? Jawabnya tidak. Setelah kami duduk sejurus atas permintaan ibumu, kutanyakanlah sekali lagi kepadanya, benarkah Yatim anak kandungnya atau sekadar anak angkatnya yang diberikan orang kepadanya? Tetapi ia berkeras mengatakan bahwa anak itu anak kandungnya sendiri. Benar engkau, anak hamba dengan istri hamba ini. Jangan kau marah, Malim, kalau ku katakan aku tak dapat mempercayai perkataanmu itu, karena tak ada suatu pun yang bersamaan antara engkau atau istrimu dengan Yatim. Sangat jauh perbedaannya, bukannya sifat-sifat yang lahir saja, tetapi sifat-sifat yang batin pun, seperti katamu tadi. Oleh sebab itu, kupintalah kepadamu, supaya engkau berkata benar kepadaku, anak siapa Yatim ini? Karena maksudku baik kepadanya. Kalau engkau suka, hendak kupinta anak ini kepadamu. Akan kuangkat anak dan kupelihara baik-baik. Kusekolahkan supaya jika ada untungnya, dapat ia menjadi orang baik-baik. Aku ini tiada beranak dan ingin hendak beranak. Aku Ajung, jaksa Padang. Sungguh engkau, Yatim ini anak kandung hamba dengan istri hamba Mak Inang ini. Kalau ia bukan anak kandung hamba, apalah salahnya kalau hamba berkata benar? Sebab tak ada sesuatu larangan memelihara anak ini. Oleh karena tanpa olehku ia tiada juga akan berkata benar. Lalu berkata pula aku, sudahlah, sekalipun dia benar anakmu, sekarang kupintalah kepadamu berdua, supaya kau berikan anak ini kepada kami. Aku berjanji akan mengangkat anakmu ini menjadi anak angkatku, dan akan memelihara dan mengasuhnya. Bagaimana pikiranmu? Setelah berdiam sejurus, berkatalah Malim Batuah,
Permintaan engku ini memang seharusnya hamba kabulkan, karena maksud engku baik kepadanya. Kalau anak ini tinggal pada hamba, tentulah ia akan menjadi tukang pedati pula. Bak bapak, bak anak, tetapi dengan engku, boleh ia menjadi orang pandai, mungkin pula orang berpangkat. Jadi untuk kebaikan dan keselamatannya, dengan rela hamba serahkan ia kepada engku. Syukur kalau engkau mempunyai pikiran yang sedemikian itu. Terima kasih. Hanya kupinta kepadamu berdua, keselamatan yatim. Janganlah engkau buka-buka rahasia ini, supaya dapatlah kukatakan ia anak kandungku sendiri. Tentu saja engkau dapat datang ke rumahku bila saja engkau suka. Kalau engkau hendak bertemu dengan dia, dan kalau untungnya baik, dan ia menjadi orang mulia kemudian hari, tidaklah kulupakan menyuruh ia membalas jerih payahmu. Dan engkau sendiri jika kekurangan apa-apa atau mendapat kesulitan, janganlah takut-takut atau malu-malu, datanglah kepadaku. Ini uang sedikit untukmu, pembeli rokok. Lalu kuberikan kepadanya uang sekadarnya, yang diterimanya dengan amat sukacita rupanya. Lalu kubawalah engkau ke padang ini, dan kusiarkan kabar di sini bahwa engkau anak kandungku dan istriku yang kukawini di Indarung. Oleh sebab istriku itu tiba-tiba meninggal dunia, dan tak ada orang yang akan memelihara engkau, terpaksalah kubawa engkau kemari. Begitulah kabar itu kusiarkan. Pada sangkaku hanya ibumu ini saja yang mengetahui rahasia ini, selain daripada aku sendiri. Sedang ibumu telah bersumpah tiada akan membukakan rahasia ini, karena sebenarnya ia lebih ingin beranakan engkau. Bagaimana rahasia ini diketahui oleh orang tua Bidasari telah kau dengar tadi, selagi engkau hanya mengaku adik sepupu kepada Bidasari. Rupanya bagi mereka tiada mengapa benar. Tetapi sekarang engkau hendak kawin dengan Bidasari. Mereka berkeberatan, tentulah karena mereka khawatir akan asalmu yang rendah. Dan kalau rahasiamu ini terbuka kemudian hari, inilah riwayatmu yang sebenar-benarnya. Tetapi sebagai telah kukatakan tadi, aku dari dahulu sampai sekarang sekali-kali tidak percaya engkau anak Malim Batuah ini. Karena pertama rupa dan piilmu berlainan benar dengan rupa dan piilnya di dalam segala hal. Kedua, tatkala kupinta engkau kepadanya, segera diberikannya saja. Kasih sayang orang tua kepada anaknya sekali-kali tiada kelihatan olehku pada mereka keduanya. Aku tak dapat mempercayainya. Ia segera suka memberikan engkau kepadaku itu, semata-mata karena hendak memajukan engkau. Tak sampai ke sana perasaan seorang tukang pedati. Oleh sebab itu aku lebih percaya engkau lekas diberikannya kepadaku itu hanyalah supaya lekas terlepas dari kesusahan memeliharamu, yang diketahuinya tiada akan dapat dilakukannya dengan sempurnanya. Ketiga, sesudah itu tak pernah ia datang kepadaku untuk melihat engkau atau bertanyakan halmu. Hilang di mata, hilang di hati olehnya. Adakah ini perbuatan ibu bapa kandung? Biarpun bagaimana juga rendah tingkat derajatnya dalam masyarakat, sedangkan hewan lagi mempunyai kasih sayang kepada anaknya dan tiada hendak bercerai daripada anaknya yang masih kecil, apalagi manusia. Inilah alasanku yatim, maka aku tak percaya engkau anaknya. Tetapi anak siapa engkau kalau bukan anaknya? Ini tak dapat pula aku ketahui, karena tak berani aku menyiasati perkara ini lebih jauh. Takut kalau rahasiamu ini jadi terbuka. Sebenarnya anak siapa engkau tiada kuindahkan, karena engkau telah menjadi anakku, dan sebagai anakku engkau sekali-kali tiada mengecewakan aku, bahkan mengharumkan namaku. Sedang engkau sendiri rupanya senang pula beribu bapaan kami. Apalagi perlunya aku menyelidiki asal-usulmu. Bukankah lebih baik kalau tiada aku ketahui orang tuamu yang sebenarnya, supaya tiada was-was engkau mengaku ibu bapa kepada kami? Sekarang dapatlah kau timbang sendiri, mungkinkah engkau anak tukang pedati Malim Batuah itu? Sebagai kataku tadi,
Orang yang mempunyai mata, rasa, dan pikiran yang sehat tiada akan dapat membenarkan engkau seorang anak yang tiada berasal baik. Tetapi apa hendak ku kata, Ibu Bidasari memang keras kepala dan sangat terikat kepada kebangsawanannya dan adat istiadat Padang. Biarpun derajat dan kepandaianmu untuk masyarakat 10 kali lebih berharga daripada ketinggian asal seseorang bangsawan biasa, tetapi bagi mereka memang tak ada yang lebih daripada asal yang tinggi dan turunan bangsawan. Lama Mr. Yatim terdiam sesudah mendengar riwayatnya ini. Ia pun tiada dapat menerima begitu saja. Ia anak tukang pedati Malim Batuah ini. Tetapi di dalam halnya sedemikian ini baik jika diketahuinya siapa orang tuanya. Mungkin orang baik-baik juga, sehingga tiada sangat menghinakan dirinya dan dapat mengubah pikiran orang tua Bidasari terhadap kepadanya. Inilah yang segera harus diusahakannya. Hatinya bersyukur juga kepada ibu bapa angkatnya ini yang telah sudi mengambilnya dari seorang yang hina untuk diakuinya sebagai anak kandungnya, dan telah mengasuhnya dan mendidiknya sampai ke tingkat masyarakat yang tinggi, walaupun sekaliannya itu dilakukannya semata-mata karena ingin hendak mempunyai anak. Dan jika ditanyakan, baikkah perbuatannya ini pada hakikatnya? Jawabnya baik untuk kepentingannya sendiri. Tetapi tanggung jawabnya pun besar pula, nyata kepada dirinya sendiri. Apabila ia tiada dinaikkan setinggi itu oleh ayah angkatnya ini, tiada pula ia akan jatuh sedalam itu, menanggung perasaan tiada terkira-kira. Jika ia tetap tinggal anak tukang pedati, tiadalah ia akan rubuh dari puncak gunung kemuliaan ke lembah kehinaan. Tiada seberapa sakitnya, sekarang nasi telah menjadi bubur, tak dapat dikandang lagi. Yang patut dipikirkan bagaimana akalnya supaya dapat keluar dengan selamatnya dari kesulitan ini. Hamba meminta terima kasih banyak-banyak kepada ayah dan ibu atas kasih sayang telah sudi menyambut untung hamba yang malang ini, dan atas sekalian susah payah mendidik dan memajukan hamba sampai setinggi ini. Hamba sangat menyesal ayah dan ibu tiada dapat mencapai sekalian cita-cita dan keinginan hati ayah dan ibu itu. Sedang kejatuhan hamba ini akan menghinakan dan menyusahkan ayah dan ibu pula. Sekali-kali tiada hamba sangka hal yang sedemikian ini. Jika hamba tahu hamba turunan seorang tukang pedati, niscaya tiadalah hamba akan berani menjatuhkan hati kepada Bidasari. Sekarang ini haruslah hamba menarik diri hamba kembali, supaya jangan membawa Bidasari pula jatuh bersama-sama ke lembah kehinaan. Dan supaya perkara ini lekas dapat lenyap dari ingatan orang Padang, baiklah hamba minta pindah dari Padang ini, dan sebaik-baiknya jangan kembali lagi ke Padang ini, kata Mr. Yatim dengan suara yang sedih. Sultan Alam Shah dan Siti Mariamah terdiam beberapa saat lamanya mendengar maksud anaknya ini. Hati mereka sangat susah dan sedih melihat keputusasaan anaknya, sehingga ia hendak menghitamkan kampung halamannya. Yatim, jangan kau turutkan hati yang sangsai. Jangan sampai demikian pikiranmu hendak meninggalkan tanah lahirmu karena sangka-sangka tentang asal-usulmu yang sekali-kali belum tentu lagi, dan karena pikiran yang kuno yang tiada dapat dipergunakan lagi. Masa dan zaman sekarang meminta orang yang berfaedah dan berguna bagi masyarakat, bukan bangsawan yang hampa yang hanya memikirkan kesukaan dan kepentingan diri sendiri, tetapi bangsawan yang suka rela berkorban. Seandainya sungguh engkau anak tukang pedati, apakah buruknya asal-usulmu itu untuk masyarakat di dalam ketinggian derajatmu sekarang ini? Tak ada, bahkan semata-mata kebaikan dan kebanggaan jua. Bangsawan tinggi tak dapat menduduki tingkatanmu sekarang ini. Dan sesungguhnya sekalian tukang pedati,
rendah akhlaknya dari kaum bangsawan? Tidak, bukan. Tetapi waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.